Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, untuk menambah keberkahan di pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Laili, surat malam. Kalau ada warung namanya Selera Malam, ternyata dalam Al-Quran pun ada surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini kalau di dalam mushaf urutan yang ke-92. Namun kalau urutan turun nomor 9. Jadi yang pertama surat Al-Alaq, kedua surat Al-Qalam, ketiga surat Al-Muzammil, keempat surat Al-Muddassir, kelima baru surat Al-Fatihah. Turun nomor 5, namun diletakkan di nomor 1. Mengapa? Karena Al-Quran itu sudah berada di Lauhul Mahfuz mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Hanya ketika diturunkan pada Lailatul Qadar secara wutuh lengkap dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, lalu dititipkan di Baitul Izzah yang ada di langit paling bawah. Lah dari Baitul Izzah inilah diturunkan tadrijian, berangsur-angsur dari Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Muddassir, Fatihah, kemudian Al-Lahab, Takwir, Al-A'la, baru surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini masuk dalam kelompok Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Walaupun di mana saja turunnya, selama belum hijrah maka disebut Makkiyah. Seandainya Nabi Muhammad jalan-jalan di PP Legi, kemudian ayat Al-Quran turun, maka tidak disebut pipi Legiyah, namun tetap disebut Makkiyah. Kemudian ayat yang dimiliki sebanyak 21 ayat, sehingga panjenengan kalau menghafalkan per ayat 1 menit, maka surat ini panjenengan kantongi hanya butuh waktu 21 menit, dan itu jauh lebih singkat daripada nonton sinetron. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili, demi masa. Walaili, demi waktu malam. Idza yakhsa, apabila menutupi. Wan nahari, demi waktu siang. Idza tajalla, apabila terang benderang. Wa ma, demi sesuatu khalaqa, yang menciptakan Allah
Adzakara laki-laki wal unsa dan perempuan. Inna sa'yakum sesungguhnya pekerjaan kalian lasatta sungguh bermacam-macam. Ayat ini diawali dengan sumpah Allah. Padahal Allah hanya mau mengatakan inna sa'yakum lasatta. Allah mau memberi informasi kepada panjenengan bahwa inna sa'yakum lasatta, sungguh usaha manusia itu berbeda-beda. Dan kalau Allah yang memberi informasi, yakin panjenengan semua pasti percaya, karena Allah tidak pernah menipu, berbohong ketika kampanye. Beda dengan manusia, banyak yang tidak dipercaya karena apa? Memang sudah ketahuan pernah berbohong. Lah sementara Allah itu al-haqqu, zat yang selalu benar. Kemudian Allah itu la yukhliful mi'at, tidak pernah ingkar janji. Namun mau matur inna sa'yakum lasatta saja diawali dengan sumpah. Pertama bersumpah menyebut waktu malam yang menutupi jagat raya, sehingga jagat raya menjadi gelap gulita. Namun kegelapan itu masih dikasih cahaya oleh Allah berupa bintang-bintang, dikasih cahaya oleh Allah berupa rembulan. Setelah itu Allah bersumpah menyebut waktu siang yang terang benderang. Ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah menyebut waktu. Waktu hanya dua, kalau tidak malam ya siang, kalau tidak siang ya malam. Kemudian untuk apa Allah bersumpah memakai waktu? Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Karena waktu itu sangat amat penting, maka panjenengan besok ketika bangkit dari kubur, kemudian menghadap kepada Allah, kaki panjenengan tidak bisa bergerak. Imma ilal jannah wa imma ilan nar, tidak bisa bergerak baik menuju ke surga maupun menuju ke neraka, tidak bisa. Sebelum ditanya 4 hal, di antara yang ditanyakan apa? Tentang umur, waktu. Jadi waktu digunakan untuk apa? Itu yang akan ditanyakan. Kalau lulus pertanyaan itu baru pindah pertanyaan yang kedua, ketiga, keempat. Kalau sudah dinyatakan lulus, lalu dipastikan ilal jannah, menuju ke surga. Setelah Allah bersumpah menyebut waktu, Allah pun bersumpah wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi makhluk ciptaannya yang berjenis laki-laki, berjenis perempuan. Ini menunjukkan setelah Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan pelaku-pelaku waktu. Allah menciptakan orang-orang, makhluk-makhluk yang mengisi waktu tersebut. Ternyata yang mengisi waktu tersebut hanya 2, az-zakar, laki-laki, wal unsa, dan perempuan.
Al-Quran tidak menyebut al-khunsa, banji. Ini menunjukkan di dalam Islam tidak ada makhluk jenis ketiga. Yang ada kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kemudian bagaimana kalau kenyataan di lapangan bila ada orang tidak punya kelamin? Ini dihukumi apa itu? Kalau zaman Nabi Muhammad dulu teknologinya belum maju, Pak. Cukup Nabi Muhammad mengutus Ali untuk mengikuti selama 1 minggu sambil membawa repean. Gerak-gerik laki-lakinya berapa, gerak-gerik perempuannya berapa itu, Pak. Setelah 1 minggu diikuti terus, lalu hasilnya dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi memutuskan, oh banyak ceweknya, berarti dianggap cewek. Karena cewek maka tidak wajib Jumatan. Kemudian kalau mondok harus kumpul di asrama putri. Nah kalau tidak jelas kan repot. Begitu pula kalau orang tuanya meninggal dunia, maka bagian warisnya 1 berbanding 2 dengan dulur laki-lakinya. Sehingga kelamin dalam Islam itu sangat amat penting. Karena tiap-tiap kelamin ada kewajiban-kewajiban khusus. Lah kalau zaman sekarang mudah, dibawa saja ke Karangjangan, diadakan apa? PK, penegasan kelamin. Sehingga nanti dibedah, kemudian dibuka, pasti ada kelaminnya. Hanya beda dengan kita, kalau kelamin kita menonjol keluar sehingga kelihatan, kalau dia kelaminnya menonjol ke dalam, tertutup oleh kulit. Makanya dibuka, ternyata laki-laki. Ya sudah, dibuatkan kemaluan laki-laki. Dan keluarga tidak punya hak usul supaya dibikin perempuan. Kalau usul seperti itu namanya fala yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Kalau Allah menghendaki laki-laki sehingga ada kelaminnya laki-laki, ya jadikanlah laki-laki. Kemudian yang perlu diketahui, Pak, ternyata az-zakara wal unsa itu tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia pelaku masa atau waktu yang dibuat oleh Allah, namun jin saudara kita pun terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika panjenengan mau masuk ke WC, apa bacaan jenengan? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Hubusi itu setan laki-laki, al-khaba'is setan perempuan. Berarti inilah manusia dan jin sebagai pelaku waktu. Karena firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena manusia jin itu diperintah untuk beribadah. Kapan ibadah itu dilakukan? Ya butuh waktu, ada waktu malam, ada waktu siang. Kalau membahas malam dan siang, Pak, ini namanya makhluk yang timbul dari langit, ya. Kemudian membahas az-zakara wal unsa, ini makhluk timbul dari bumi. Berarti apa? Susun kata Al-Quran itu badi'on, indah sekali. Apa itu? Habis malam dan siang, kemudian lagi laki-laki perempuan. Orang mukmin diumpamakan seperti nahar siang hari, orang kafir diumpamakan malam hari. Amal soleh diumpamakan seperti siang hari, amal jahat diumpamakan seperti malam hari. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan ittaquz zulma
fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wahai orang Islam, jauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat itu penyebab kegelapan besok pada hari kiamat. Makanya benar ulama mengatakan siang hari itu diumpamakan seperti amal sholih, kemudian malam hari diumpamakan seperti amal-amal jahat. Orang mukmin diumpamakan seperti siang hari, orang kafir diumpamakan seperti malam hari. Setelah Allah Ta'ala bersumpah menyebut malam dan siang, menyebut makhluk laki-laki dan perempuan, barulah Allah menyampaikan isi hatinya atau informasi penting yang harus panjenengan renungkan, yaitu inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya amal kalian sungguh amat berbeda-beda. Jangankan jenisnya, Pak. Wong satu nama saja bisnis, maka bisnis itu mau macam-macam, namanya macam-macam. Namun bisnis tetap ada dua, yaitu halal dan haram. Kemudian pergaulan apapun seperti itu selalu berbeda-beda, selalu bermacam-macam. Kemudian perlu diketahui, Pak, setelah panjenengan mengetahui bahwa Allah mau matur inna sa'yakum lasatta saja, diawali dengan sumpah yang begitu hebat, toh umpama tanpa sumpah kita pun yakin percaya dengan itu. Lalu Allah berbicara secara global, inna sa'yakum lasatta, usaha kalian amat berbeda-beda. Kemudian amal apa yang berbeda-beda? Masih umum, masih mujmal. Kemudian sekarang dirinci oleh Allah, yaitu fa'amma man, maka adapun orang a'ta yang memberi orang, wattaqa dan bertakwa orang, wasoddaqa dan mempercayai orang, bil husna dengan surga atau sesuatu yang bagus, fasanu yassiru, maka kami akan memberi kemudahan hu kepada dia, lil yusra untuk kemudahan. Dari sini bisa digambarkan, Pak, bahwa manusia hidup di dunia itu hidupnya hanya dua macam. Pertama serba mudah, yang kedua serba sulit. Kemudian ketika hidup di alam barzakh pun ada dua macam. Pertama mudah, yang kedua sulit. Ketika menghadapi hari bangkit, yaitu hari akhirat, manusia pun hanya ada dua kelompok. Kelompok yang selalu mudah, kelompok yang selalu sulit. Berarti siang malam, dua yang berbeda. Kemudian laki-laki dan perempuan berarti dua yang beda. Sekarang Allah pun menyebut dua yang berbeda. Pertama yusra, selalu mudah. Yang berikutnya usra, selalu sulit. Berarti Al-Quran itu bukan buatan manusia. Manusia tidak mampu membuat kata-kata yang seindah itu. Manusia pun tidak mampu membuat kata-kata sedalam itu. Sekarang Allah menunjukkan siapapun orangnya, kalau ingin hidup selalu mudah, ketika di dunia mudah, menghadapi sakaratul maut mudah, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nangkir mudah, hidup di alam barzakh yang lama sekali mudah,
hidup di alam akhirat pun mudah, padahal akhirat itu sangat amat dahsyat, namun dia tetap mudah apabila melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, a'ta, suka memberi. A'ta itu fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih, objek. Namun objeknya dibuang, Pak, tidak ada di sini. Fa'amma man a'ta, objeknya tidak sebut. Lah, menurut kaidah khatful ma'mul yufidul umum, membuang objek itu menunjukkan arti umum, Pak. Sehingga kalau panjenengan kepingin hidup mudah, maka a'ta, panjenengan harus suka memberi. Memberikan apa? Mal, harta. Kalau harta yang diberikan ada istilah zakat, ini hukumnya wajib. Ada istilah nafkah untuk anak, untuk istri, untuk orang tua yang sudah tidak mampu, ini hukumnya wajib. Kemudian infak ini dianggap sunnatun muakkadatun atau wajib kifayah begitu. Kemudian ada hadiah, ada hibah pemberian, ada wakaf, ada wasiat tentang harta. Itu namanya apa? Kalau yang diberikan adalah harta, maka silahkan orang-orang yang punya kelebihan harta banyak-banyaklah berbagi-bagi, karena dengan berbagi-bagi itu ternyata Allah menjamin akan diberi kemudahan. Kemudian berbagi apa lagi? Kejujuran, Pak. Jadi tidak hanya mal, harta yang diberikan, namun kejujuran itu pun harus diberikan. Bukankah Al-Quran mengatakan wa kunu ma'as-shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berarti kalau ada satu kelompok, ada satu saja yang tidak jujur, maka yang lain pun berdampak. Umpama saja, Pak, ada supir, ada kondektor, ada kernet. Kalau supirnya agak, itu kan bisa, Pak. Net, hari ini ambil sekian, gitu. Kan repot juga. Tidak mau dia bawahannya, nanti akan dipecat, mau kok dosa gitu. Seandainya dia tidak mengambil jatahnya tapi mengambilkan supir atau kondektor yang itu, ya dosa juga kan. Nah, inilah repotnya. Makanya di dalam hidup agar bisa mudah, maka a'ta, berikan kejujuran pribadi panjenengan, kejujuran kepada orang lain. Jujur sama istri perlu, istri jujur sama suami perlu, jujur sama anak perlu, jujur sama orang tua perlu, begitu pula jujur sesama manusia. Itu yang perlu diberikan. Kemudian yang perlu diberikan apa lagi? Hakullah, hak Allah. Sehingga di dalam sebuah hadis dijelaskan, wa inna li rabbika alaika haqqan. Allah punya hak pada dirimu, dirimu juga punya hak atas kamu, istrimu punya hak terhadap kamu, anak-anakmu punya hak terhadap kamu, sampai tamu kamu pun punya hak terhadap kamu. Lalu Nabi ngomong fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Datangkan, berikan kepada semua orang yang punya hak akan hak-haknya. Itulah yang harus direnungkan, Pak. Sehingga pemberian itu tidak hanya kepada harta,
namun segala yang dibutuhkan oleh umat itu silahkan diberikan. Bagi orang yang berilmu silahkan memberikan ilmunya. Bagi orang yang punya waktu longgar berikan waktu longgarnya. Bagi orang yang terampil tangannya berikan keahliannya kepada orang yang membutuhkan. Itu luar biasa, tidak hanya pahala yang diperoleh, namun ada bonus, hidup akan selalu mudah, hidup akan selalu enak. Kemudian yang kedua, Pak, wattaqo dan bertakwa. Berarti syarat yang kedua adalah ittaqo. Apa yang dimaksud ittaqo? Wiqayatun nafsi min adzabillah wa sakhotihi. Sehingga orang hidup harus selalu, Pak, takut akan kena azab Allah, selalu takut akan kena murka Allah. Karena azab Allah itu wala yusiku wasaqahu akad wala yu'adzibu azabahu akad. Siksaan Allah itu beratnya luar biasa, tidak ada yang membandingi. Maka orang harus betul-betul takut akan kena azab, orang harus betul-betul takut dari murka Allah. Itu asli arti takwa. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita selamat dari azab Allah, selamat dari murka Allah? Ternyata caranya hanya dua. Pertama, imtisalu awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan Allah itu pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat untuk diri dan berimbas untuk masyarakat secara umum. Kemudian ijtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti busuk, buruk, pasti berbahaya, berbahaya untuk pelakunya dan berimbas untuk yang lain. Maka disinilah perlu adanya amar ma'ruf nahi anil munkar. Orang harus selalu mendorong-dorong kepada orang lain untuk berbuat yang baik, dan orang harus selalu berusaha mempengaruhi orang jangan sampai melakukan yang tidak baik. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan oleh orang per orang ada manfaat untuk kita. Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh orang per orang juga ada dampak negatif untuk kita. Maka hidup harus amar ma'ruf nahi anil munkar. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan orang hidup di dunia ini seperti naik kapal. Taruhlah penumpangnya 100. Yang 99 ahli ibadah, ahli ngaji, ahli kebaikan yang lain. Namun yang satu mau metal. Saking metalnya kapal dijebol. Maka apa akibatnya? Kapal tenggelam, yang metal mati tenggelam, yang 99 orang yang baik-baik itu mati tenggelam. Coba kalau yang satu itu, Pak, dicegah, ditanggulangi, ditahan, maka kapal selamat, yang nakal pun selamat, yang baik-baik juga selamat. Itulah namanya apa? Pentingnya selalu mengajak orang untuk berbuat baik, selalu mengajak orang untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Itu namanya wattaqo. Kemudian diteruskan wasodaqo bil husna. Yang ketiga,
mempercayai al-husna. Kalau menurut tafsir Al-Quran, al-husna ini surga. Namun ulama-ulama tafsir mengembangkan tidak hanya surga. Apa? Al-husna, nilai kebaikan. Jadi kalau ingin hidup serba mudah, wasodako bil husna, harus mempercayai ada nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Siapa yang berbuat baik akan memperoleh hasil yang baik. Siapa yang memuliakan orang, maka dia akan dimuliakan orang. Siapa yang menghormati orang, maka dia pun akan dihormati orang. Percaya. Sehingga di dalam hadis banyak, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah berada di dalam menolong hamba-hambanya selama hamba mau menolong kepada saudaranya. Ini harus Pak sedekah, dipercayai. Dengan mempercayai nilai-nilai kebaikan ini enak. Panjenengan akan terus senang melakukan kebaikan-kebaikan demi menolong orang lain. Tanpa diminta, panjenengan pun akan ditolong oleh Allah. Kalau tidak percaya silahkan tanya kepada pengurus panti asuhan. Menghidupi anak sekian banyaknya secara akal itu susah. Namun nyatanya karena dia membantu anak-anak yatim, akhirnya Allah membantu dia, yaitu hati orang-orang Islam yang kaya-kaya didorong oleh Allah untuk menyantuni anak yatim. Sehingga panti asuhan itu di mana-mana tetap hidup, tetap bisa nyaman, tetap bisa itu dan ini, seolah-olah orang ketika mau meninggal dunia menakutkan, mengkhawatirkan kepada anaknya, begitu masuk panti asuhan malah bisa kuliah, malah bisa itu, bisa ini. Itulah namanya pertolongan dari Allah. Nah, kalau panjenengan kepingin dapat pertolongan dari Allah, syaratnya harus menolong dulu kepada orang lain. Termasuk pula ini Pak, man farraja musliman kurbatan min kurabid dunia, maka farrajallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang mau menghilangkan kesulitan-kesulitan orang Islam di dunia, maka besok pada hari kiamat kesulitan-kesulitan dia akan dihilangkan pula oleh Allah. Ini kan informasi yang baik. Informasi yang baik ini sedekah, dipercayai Pak. Karena dipercayai, dia selalu membantu orang. Ada teman tidak punya pekerjaan, dicarikan pekerjaan sehingga dia bisa hidup mandiri, anak istri bisa terpenuhi kebutuhannya karena panjenengan ikut membantu mencarikan. Ini kan betul-betul luar biasa. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Makanya besok pada hari kiamat ketika panjenengan menghadapi dasarnya hari kiamat, kedasatan hari kiamat itu akan dihilangkan oleh Allah. Itulah, silakan dikembangkan sendiri, wasoddaqo bil husna. Kalau tiga hal ini sudah dilaksanakan Pak, maka jaminannya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Hidup panjenengan di dunia akan dibikin mudah oleh Allah. Hidup panjenengan di akhirat juga akan mudah. Hidup menghadapi sakratul maut mudah. Hidup di alam barzah mudah. Bangkit dari kubur mudah. Menghadapi penghisapan juga mudah.
ketika berjalan di atas jembatan menuju surga juga mudah. Itulah 3 resep kemudahan. Kemudian golongan yang kedua, fasanu yassiruhu lil usra. Golongan yang selalu sulit, serba sulit. Di dunianya sulit. Kemudian ketika sakratul maut sulitnya luar biasa. Ketika berhadapan dengan malaikat mungkar nangkir sulitnya luar biasa. Setelah selesai uap mengikuti ujian alam barzakh, dia pun hidup sulit ketika di barzakh. Bangun dari kubur ya sulit juga, menghadapi penghisapan juga sulit. Mengapa mereka memperoleh kesulitan yang berlipat ganda? Karena melakukan 3 hal. Orang yang mudah hidupnya karena 3 hal, ternyata orang yang sulit hidupnya juga karena 3 hal. Inilah bukti badiul Quran, indahnya susun kata Al-Quran. Kemudian apa 3 hal yang menyebabkan orang menjadi hidup susah? Pertama, wa amma man bakhila, karena bakhil. Hidup diisi dengan kebakhilan. Kemudian apa bakhil? Karena selama ini orang-orang beranggapan bahwa dirinya tidak bakhil. Bakhil itu selalu ditimpakan kepada orang lain. Itu bakhil, itu bakhil. Tidak pernah begini, saya bakhil, tidak pernah. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tidak paham apa arti bakhil. Menurut Islam, orang baru dikatakan bakhil pertama, bila waktunya zakat tidak mengeluarkan zakat. Itu bakhil. Yang kedua, orang baru dikatakan bakhil apabila memberi nafkah kepada anak istri selalu kurang. Padahal dia punya kemampuan untuk memberi lebih. Itu dianggap bakhil, Pak. Hadisnya menerangkan ada seorang perempuan namanya Hindun. Dia lapor kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, suamiku rajulun sakhikun, laki-laki yang pelitnya luar biasa, sehingga memberi belanja kepada saya dan anak-anak saya selalu kurang. Karena kurang, secara diam-diam kalau dia tidak ada, kamarnya saya masuki, lalu sakunya saya ogok-ogok. Bila ada uangnya saya sikat untuk memenuhi kebutuhan kekurangan belanja. Perilaku saya semacam itu boleh apa tidak? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan boleh. Kalau kamu mengambil hanya sekedar untuk mencukupi kekurangan. Bayangkan. Makanya laki-laki kalau rezekinya banyak harus memberi nafkah kepada anak istri yang banyak. Namun kalau laki-laki rezekinya kok pas-paskan, ya sudah, itu yang diberikan. Sehingga Al-Quran mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Hendaklah orang laki-laki yang luas rezekinya memberi nafkah kepada yang wajib dinafkahi dengan cukup. Namun siapa dari laki-laki yang rezekinya terbatas, ya sudah, berikan apa adanya. Kemudian yang ketiga, Pak, baru dikatakan bakhil apabila tidak mau memberi penghormatan kepada tamu. Hidangannya, Pak, minumnya, makannya itu sudah dianggap bakhil dalam Islam.
Dan hak tamu 3 hari 3 malam. Disiapkanlah tempat tidurnya, disiapkanlah makanan dan minumannya, itu merupakan hak tamu. Kemudian kalau ada orang mukmin berkemampuan membiarkan tamunya kelaparan, membiarkan tamunya tidak bisa kencing, membiarkan tamunya tidak bisa tidur, maka dia disebut mukmin yang bakhil. Kemudian yang keempat, orang baru dikatakan bakhil bila mengetahui saudaranya terkena musibah dan sangat amat butuh bantuan, sementara dia punya kelebihan namun tidak mau membantu, itu pun baru disebut bakhil. Lah selain ini tidak bakhil. Sehingga umpama panjenengan punya roti 1, jenengan makan sendiri, orang tidak jenengan kasih, orang mengatakan oh bakhil, punya makanan dimakan sendiri. Itu artinya bakhil menurut dia, bukan bakhil menurut Islam, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran di samping ada bakhil Pak, ada sukhun, yang artinya sama, bakhil itu. Namun sukhun lebih berat. Tidak hanya menahan apa yang mestinya harus dikeluarkan, justru dia menyerobot hak orang lain. Waktunya zakat tidak mengeluarkan zakat, justru malah menyerobot hak orang lain. Ini lebih bahaya, namanya sukhun. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa mayyu qasuhan nafsi faulaika humul muflihun. Surat Taghabun, Pak. Surat yang 64 ayat 16, atau surat Al-Hasr surat yang ke-59 ayat 9. Wa mayyu qasuhan nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari penyakit sukhun, maka itulah orang yang betul-betul beruntung. Kebalikannya, kalau ada orang terkena penyakit sukhun, maka itulah orang yang betul-betul merugi, betul-betul sengsara. Kemudian diteruskan wastagna. Yang kedua, Pak, wastagna, merasa tidak butuh. Ini sifat yang berbahaya, Pak, yang menyebabkan hidup menjadi serba sulit. Tidak butuh kepada siapa? Tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada agama. Alasannya apa? Tanpa agama kita sudah punya akal. Dengan akal pikiran kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat untuk diri, mana yang berbahaya untuk diri, sehingga mereka tidak mau beragama. Menolak agama cukup mengandalkan akal. Padahal akal itu hanya apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Akal itu hanya bisa menjangkau zahirnya dunia, kulitnya. Kan dunia ada fisika, ada metafisika. Coba, sehebat apapun seseorang, secerdas apapun orang, setinggi apapun ilmu orang, kalau tidak kemasukan agama, Pak, dia tidak kenal kok. Mas Rokib, Mas Atid. Kalau dia tidak beragama, hanya mengandalkan ilmu, akal, maka dia tidak kenal dengan alam barzakh, tidak kenal dengan ujian alam barzakh, tidak kenal dengan surga dan neraka. Itu. Namun banyak orang-orang merasa tidak butuh agama, merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal la haula wala quwata illa billah. Jenengan bisa datang kemari karena bantuan Allah. Panjenengan bisa mendengarkan suara itu pun karena bantuan Allah. Mata panjenengan bisa berkedip-kedip
itu pun karena bantuan Allah. Untuk mengedipkan mata, Pak, itu butuh kerjasama miliaran saraf. Satu dengan yang lain sambung menyambung, akhirnya mata ini bisa berkedip. Kemudian siapa yang bisa menata saraf yang miliatan itu? Kalau bukan Allah Al-Latifu, zat yang maha lembut. Saking lembutnya Allah bisa menata yang lembut-lembut. Tukang solder tidak mampu. Karena apa? Jari-jarinya terlalu besar. Sementara saraf untuk mata dan lainnya terlalu kecil. Maka orang harus betul-betul butuh kepada Allah, harus merasa mengakui bahwa dia butuh agama Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna. Orang yang tidak mengakui, Pak, tidak percaya dengan adanya surga. Sehingga surga ya di dunia ini. Siapa yang hidupnya kaya raya, rumahnya gedong magrong-magrong di pinggir embong, itulah surga. Mereka lupa berapa banyak orang kaya raya, Pak, bisa beli makanan serba luar biasa, paling mahal dan macam-macam masakan. Namun tanpa bantuan dari Allah bisa nggak makan? Nggak bisa. Kalau giginya dibikin berlubang oleh Allah sedikit saja, masa Allah makanan yang lezat pun tidak terasa. Lidah yang sariawan sedikit saja sudah tidak mau makan. Sehingga ada pepatah mengatakan orang kaya makan dengan otak, orang miskin makan dengan mulut. Artinya apa? Orang miskin itu makan apapun oke-oke saja. Yang penting ada makanan santap. Ada sate guling kambing santap. Ada cumi-cumi santap. Ada apalagi, Pak? Udang santap. Ada durian santap. Orang kaya pakai otak. Kalau saya makan ini, kolesterol. Kalau saya makan ini, tekanan darah tinggi. Akhirnya apa? Allah itu betul-betul adil, maha adil, Pak. Maha adil. Ada yang diberi kelebihan rezeki, namun dikurangi kenikmatannya. Ada yang dikurangi rezekinya, namun diberi kenikmatan yang lain. Maka panjenengan wajib mempercayailah dengan nilai-nilai kebaikan itu. Lah kalau orang terhinggap penyakit tiga ini, Pak, bakhil, tidak percaya, tidak membutuhkan Allah, dan tidak percaya dengan nilai-nilai kebaikan, maka inilah orang yang akan memperoleh kehidupan yang sangat sulit. Mengapa? Karena tidak punya bekal. Begitu kematian datang, dia akan menyesal karena baru tahu. Ketika dia mau wafat, malaikat pun datang berwajah hitam-hitam mengepung, membawa kafan dari neraka. Sudah takut. Pada waktu itu keluarga tidak ada yang tahu, sementara calon mayit tahu. Mengapa tahu? Fakasafna angka hitoaka fabasorukal yaum hadid. Pada waktu itu, Pak, tabir antara manusia dan malaikat dibuka oleh Allah, Pak. Sehingga manusia yang akan mati sudah kelihatan semuanya, malaikat itu kereng-kereng, kejem-kejem, sangar-sangar, sehingga takutnya luar biasa. Ini buat orang-orang yang tidak percaya dengan adanya bantuan Allah. Beda dengan panjenengan yang percaya dengan itu semuanya, yang datang besok para malaikat yang ibyadhat wujuhum, wajah mereka putih, menyenangkan untuk dipandang. Sehingga sering panjenengan mendengar orang ketika mau mati, mau nazak, Pak, ya, dia mengatakan, oh ono tamu akeh,
apik-apik, bagus-bagus itu kan apa? Dia melihat. Sementara keluarga tidak ada yang melihat. Itu saja sudah nampak, Pak. Perbedaan antara hidup mudah dan hidup susah. Makanya supaya kita selalu diberi kemudahan oleh Allah, jangan terhingga penyakit bakhil, jangan punya anggapan bahwa manusia itu hidup tidak butuh agama, tidak butuh Allah. Kemudian jangan sampai kita ini tidak mempercayai nilai-nilai kebaikan. Habis waktunya ya. Sudah. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa diamalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Mari kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.